Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikid dayyan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mariz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa rasuluhul ladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita senantiasa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan karunia nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan sehingga sampai detik ini kita masih diberikan umur panjang dan dapat beribadah tenang-tenang. Tidak semua orang beribadah dengan tenang karena situasi lingkungan yang tidak mendukung untuk menjalankan tugas utama manusia untuk beribadah dan menyembahnya. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ad-Dhariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Agar kualitas ibadah yang kita lakukan dan berhasil maksimal, tentu ketenangan dan keamanan dalam beribadah menjadi faktor penting. Menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak cukup dengan keimanan saja. Kuatnya keimanan harus didukung dengan kondisi keamanan lingkungan agar ibadah bisa dilaksanakan dengan khusyuk dan tenang. Dan alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, kita bangsa Indonesia bisa merasakan bagaimana upaya untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan didukung kondisi lingkungan dan negara yang aman, jauh dari konflik yang menjadikan ibadah kita tidak tenang. Semua ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala patut dan harus kita syukuri serta terus kita pertahankan. Jangan sampai kita menyepelekan karunia ini yang pada akhirnya kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan kita beribadah di bawah bayang-bayang konflik dan ketidakamanan. Dengan terus bersyukur dan merawat situasi dan kondisi ini, insya Allah akan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang pandai bersyukur, dan kenikmatan ini akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, wa il ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Jamaah Jumat rahimakumullah. Tantangan untuk mempertahankan kemerdekaan, kedamaian dan keamanan ini tentu tidaklah mudah, terlebih di era perkembangan teknologi yang mengakibatkan derasnya arus informasi saat ini,
selain bermanfaat untuk hal yang positif, kemudahan menyebarkan informasi di era digital juga rawan diselewengkan untuk mempengaruhi pemahaman masyarakat dalam beragama, berbangsa, dan bernegara. Tidak menggunakan senjata dan kekuatan fisik dalam menyerang dan menggerakkan orang untuk bisa dipengaruhi, namun propaganda melalui internet, khususnya media sosial, terus dilakukan untuk menjauhkan masyarakat dari pola beragama, bernegara, dan telah diwariskan para pendiri bangsa. Berbagai macam aliran dan paham keagamaan transnasionalis melakukan penetrasi untuk mengubah tatanan beragama dan bernegara yang cukup ideal bagi bangsa Indonesia ini. Hal ini tentu harus kita waspadai bersama dengan terus melakukan perlawanan, khususnya perlawanan digital, kepada narasi-narasi yang ingin mengganti sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Semangat cinta tanah air harus terus digelorakan di dunia nyata dan juga di dunia maya. Kalimat bijak hubbul watan minal iman. Nasionalisme ada sebagian dari iman. Kecintaan pada negeri sendiri telah diingatkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Menyebutkan an Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma atyabka min baldatin wa habbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni minki ma sakantu ghaira. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah baiknya engkau Makkah sebagai sebuah negeri dan engkau merupakan negeri yang paling aku cintai. Seandainya kaumku tidak mengusirku dari engkau, niscaya aku tidak tinggal di negeri selainmu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dari hadis ini kita tahu bahwa bagaimanapun tanah air adalah tempat yang paling tidak bisa dilupakan dalam kehidupan seseorang. Berbagai usaha dilakukan oleh orang yang merantau jauh untuk bisa pulang kembali ke tanah airnya. Tempat yang paling dirindukan sehingga perlu untuk dipertahankan keamanan dan kemerdekaannya. Karena darinya banyak kenangan indah yang tak ingin dirusak dengan hal-hal yang buruk. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Oleh karenanya bulan Agustus di akhir ini yang memuat sejarah penting proklamasi kemerdekaan telah mengalami penjajahan berabad-abad, seyogyanya menjadi momentum yang spesial bagi bangsa Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif sesuai dengan posisi kita masing-masing. Yang petani mari terus bekerja untuk menjadi pahlawan pangan di era modern. Yang menjadi guru terus mendidik para generasi bangsa untuk menjadi penerus tongkat estafet peradaban yang luhur, termasuk para pelajar dan generasi muda. Mari terus tingkatkan kualitas diri dengan belajar sungguh-sungguh untuk terus merawat kemerdekaan dan keamanan negeri ini sampai akhir nanti. Dan tentunya semua profesi, pejabat, rakyat, dan lain sebagainya harus bersama-sama mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kita tidak boleh menjadi orang yang tak tahu berterima kasih dan menjadi orang yang melupakan sejarah bagaimana bangsa ini didirikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang malah merusak tatanan damai ini.
kita harus melihat masa lalu untuk bekal masa depan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khairum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia harus menguatkan tekad untuk tidak menjadi orang yang menyesal karena ceroboh dalam mempertahankan kemerdekaan dan keamanan negara. Kita bisa belajar dari kasus negara-negara lain di Timur Tengah yang kini masih banyak dilanda konflik dan peperangan. Beribadah susah dan menguatkan keimanan pun menjadi sulit. Semoga kemerdekaan yang susah, kemerdekaan yang telah diraih bangsa Indonesia ini bisa kita pertahankan sehingga keamanan akan terus kita rasakan yang berbuah kepada semakin kuatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.